saya dari PKK 2 semester 1. Hai guys, perkenalkan nama saya Julia Eti Goreci. Saya dari PKK 2 semester 1. Hai guys, perkenalkan nama saya Patricia Natasha. Saya dari PKK 2 semester 1. Hai guys, bersama saya Ananda Nur Hidayat Dwi Putra Komara dari PKK 2 semester 1. Baiklah guys, di sini saya akan menjelaskan salah satu upacara adat yang ada di daerah saya, tepatnya di daerah Kayan Mendalam. Nah, salah satu nama upacara adat itu yaitu Dange. Sebelum saya masuk dalam penjelasan lebih detail tentang Dange, saya akan menjelaskan etimologi dari kata Dange. Kata Dange diambil dari nama rumah tempat menaruh padi setelah dipanen atau diketam. Menurut orang Kayan Mendalam, Dange merupakan pesta serta upacara adat yang dilakukan secara meriah setelah panen padi selesai. Dange itu memiliki makna syukur kepada Tuhan atas kesuburan, kemakmuran, atas panen yang berlimpah. Nah, ritual adat ini juga sebagai bentuk meminta kepada Sang Pencipta agar panen berikutnya menjadi lebih baik. Tidak hanya menjadi bentuk syukur, orang Kayan Mendalam juga menerangkan Dange sebagai sebuah pesta keagamaan sebagai puncak dalam berladang. Nah, masyarakat Kayan Mendalam menyatakan bahwa Dange menjadi ritual yang sangat penting, terlebih Dange berhubungan dengan tradisi berladang dari masyarakat setempat. Nah, masyarakat Kayan Mendalam yaitu merupakan masyarakat yang sungguh dekat sekali dengan alam. Bahkan segala hal yang mereka lakukan selalu berkaitan dengan alam. Masyarakat Kayan Mendalam menganggap alam sebagai salah satu perantara antara mereka dan Tipang Tenangan. Nah, Tipang Tenangan itu adalah sebutan bagi Kayan Mendalam dengan arti Tuhan yang Maha Kuasa. Sebab Tipang Tenanganlah yang memberikan alam kepada mereka. Oleh sebab itu, alam menjadi hal yang dianggap mereka mampu mendekatkan diri mereka dengan Tipang Tenangan itu sendiri. Dalam upacara Dange, terdapat sebuah tarian yang sering mereka sebut dengan tarian Pejulasah. Masyarakat Kayan Mendalam percaya bahwa tarian Pejulasah ini menjadi sebuah tarian yang menyimbolkan bentuk doa yang mereka sampaikan kepada Tipang Tenangan itu sendiri. Tarian Pejulasah ini biasanya ditarikan oleh beberapa orang dalam bentuk kelompok. Dan biasanya tarian Pejulasah ini diartikan sebagai pemujaan dan pemanjatan doa para masyarakat Kayan Mendalam kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Teman-teman, saya akan membahas upacara adat yang ada di daerah kami, yaitu daerah Mempelye, yang yaitu tentang ritual adat Nyanghat. Saya akan menjelaskan apa itu ritual adat Nyanghat. Ritual adat Nyanghat merupakan salah satu tradisi budaya yang sering dilakukan oleh suku Dayak Kandayak yang menempati sebagai wilayah di Kalimantan Barat, sebagai besar berada di wilayah Kabupaten Manda. Masyarakat adat Kandayak mengadakan ritual Nyanghat untuk menyampaikan permohonan kepada Jubata yang disebut dengan Tuhan. Ritual dipimpin oleh seorang penyanghat yang akan melanturkan doa-doa secara lisan sembilan terdengar seperti sedang membaca syair yang berisi permohonan maupun ucapan syukur. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang apa saja peralatan yang digunakan dalam ritual Nyanghat. Yaitu yang pertama, ayam kampung, kapur, air kue atau ketan, tumpeng atau cucur, yaitu kue tradisional khas Dayak Kandayak. Habis itu ada bontong, nasi yang dibungkus dengan daun, telur, beras, uang, dan pelita. Adat Nyanghat lazimnya dilakukan pada saat siklus berladang. Dimulai tujuannya untuk meminta berkat pertolongan Jubata agar diberikan kemudahan dalam berladang.
cuaca yang baik, dijauhkan dari hama tanaman, dan mendapatkan hasil panen yang baik. Masyarakat Dayak Kanayat juga rutin melakukan perayaan pesta panen atau dikenal dengan istilah Naik Damo, yang juga akan dibuka dengan ritual nyangahat. Hingga saat ini, nyangahat masih sangat lekat dengan kehidupan masyarakat. Biasanya dilakukan untuk upacara syukur pernikahan, pindah rumah, dan kelahiran anak. Biasanya dikenal dengan istilah Basaru Sumbangan. Nyangahat bagi masyarakat Dayak Kanayat tidak hanya sekedar ritual adat. Lebih dari itu, nyangahat adalah semangat memelihara hubungan spiritual dengan alam dan Jubata, sumber pemberi kehidupan. Saya akan membahas adat istiadat yang ada di Kayan Hulu, yaitu adat istiadat pernikahan di atas atap atau empanggung, bukan di gedung atau di dalam rumah, atau menggunakan resepsi pernikahan. Sepasang kekasih di Kayan Hulu, Sintang, Kalimantan Barat digelar di atas atap rumah. Ternyata pernikahan di atas atap rumah merupakan adat masyarakat Kebahan yang dalam bahasa lokal disebut sebagai mempanggung atau empanggung, yang dilaksanakan sepasang kekasih dalam pernikahan, yaitu Santi dan Lius. Momen pernikahan adat Dayak Kebahan, langsung pernikahan adat tersebut pada tanggal 21 Juni 2002. Nikah mempanggung Kebahan Pernikahan adat empanggung berada di atas rumah, hanya terlihat panggung pelaminan kecil berlatar belakang merah, kuning, hijau, dan warna kayu yang dihiasi dengan dekorasi indah. Lalu dibuat tempat bersanding untuk pengantin dengan diampit kedua orang tua pembelai dengan aksi pembelai. Berikut syarat-syarat dalam pernikahan empanggung. Yang pertama, pembelai laki-laki harus memotong kayu pelai agar bisa naik ke atas empanggung. Yang kedua pembelai atau orang tua dari dua pihak harus bisa membuka tuak kembali di atas empanggung atau di bawah pentas. Yang ketiga, kedua pembelai harus bisa mengumpulkan 7 ekor babi yang beratnya 40 sampai 50 kilo atau dan berat, dan ayam 100 kilo didampingi oleh sapi 1 ekor. Demikian hasil penjelasan kami tentang upacara adat dari daerah kami masing-masing. Sekian dan terima kasih.